Sudah sehat, Resna? Agak lumayan. Lumayan, puji Tuhan ya, yang penting dalam masa pemulihan ya berarti. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok Moon Up yang sudah menunggu mendapat giliran terakhir untuk ujian praktik hari ini ya. Dengan anggota tim ada Ambro ya, ada Clara, ada Rafa ya, ada Vale dan juga Tresna untuk kelompok Moon Up ini ya. Jadi sebelum kita mulai ujian praktiknya, saya akan coba informasinya sedikit lagi terkait dengan teknisnya ya. Jadi untuk teknis ujiannya sendiri, nanti teman-teman akan saya kasih waktu maksimalnya 20 menit untuk menjelaskan, memaparkan, dan mendemonstrasikan prototipe yang sudah dibuat ya dan sudah kalian rancang selama 3 minggu ke belakang kemarin. Ya seperti itu. Nanti untuk teknis urutannya sendiri, teman-teman mulai dari Google Slide dulu ya, dari presentasinya dulu dibuka seperti biasa, pengucapan salam, kemudian pengenalan anggota tim, lalu pengenalan idenya seperti apa ya, baru masuk ke pemaparan materi. Nanti untuk teman-teman yang kebagian saat memaparkan materi ya, saat presentasi itu, silakan menampilkan kamera ya atau mengaktifkan kameranya ya saat selama sedang memaparkan atau menjelaskan materi yang kalian angkat ya. Lalu setelah selesai presentasi, teman-teman langsung lanjutkan saja ke bagian prototipe di halaman Figma-nya ya. Seperti itu. Nanti setelah Figma, teman-teman akhiri dengan kesimpulan ya oleh salah satu anggota kelompok saja. Kesimpulan baru nanti kita masuk ke tanya jawab dan koreksi jika ada ya. Seperti itu. Kemudian sebagai bentuk dokumentasi ya, ini dari awal pertemuan sampai nanti akhir pertemuan akan saya rekam ya dalam bentuk video. Jadi nanti teman-teman bisa tonton juga bareng-bareng untuk dokumentasi videonya ya. Nanti akan saya sharing si URL-nya agar bisa ditonton bareng-bareng. Kemudian itu juga di akhir sesi kalau koneksinya memungkinkan kita akan coba foto bersama ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum ditampilkan? Silakan. Udah jelas sih Jelas, Bro. oke. Kalau sudah jelas, semoga masih semangat ya. Meskipun belum makan siang, kita lanjutkan dulu untuk kelompok terakhir yaitu Moon Up. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Silakan mempresentasikan hasil risetnya selama 3 minggu kemarin. Monggo. Sabar Pak, ini Kenapa, Bro? teh full screen. Diklik aja tombol presentasinya di atas sebelah tombol bagikan buat full screen. Oke. Udah ya Pak. Sip. Selamat siang Pak Amos. Sekarang kami dari kelompok Moon Up akan mempresentasikan proyek kami yang saya beri judul Medical Healthy Scanner. Pada proyek ini memiliki slogan Smart Choice for Better Life. Kami berlima, ada saya sendiri Ambrosius Kelvin, ada Claresta, Rafael, Tresna, dan Valeri. Untuk yang akan dipresentasikan, yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembuatan, sasaran aplikasi, analisis masalah, solusi masalah, mind map, dan desain produk.
untuk yang pertama? Nah, untuk yang pertama ada latar belakang. Eh, Latar belakangnya yaitu kemajuan teknologi di era modernisasi ini kita dipermudah dengan adanya smartphone. Dengan adanya smartphone tersebut, kita dimudahkan dalam mencari informasi melalui internet dan hal lainnya yang dapat menambah ilmu kita. Selain itu, pada smartphone juga pasti ada berbagai macam aplikasi, mulai dari aplikasi online shop, aplikasi antar jemput, bahkan aplikasi kesehatan. Untuk berkaitan dengan kesehatan dan masalah penyakit, kami merancang sebuah aplikasi yang bernama Medical Health Scanner. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengetahui suatu penyakit dengan cepat dan juga dapat dipakai saat keadaan darurat serta memiliki sumber dari dokter-dokter terpercaya. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, keadaan dunia yang sedang tidak baik sehingga membuat masyarakat sulit untuk keluar rumah. Saat keadaan pandemi saat ini banyak orang yang masih takut untuk keluar rumah dikarenakan takutnya terjangkit virus COVID-19 ini. Yang kedua, banyak orang yang menghiraukan penyakit yang diderita karena biaya konsultasi yang mahal atau tidak adanya transportasi. Masih banyak orang yang menghiraukan kesehatannya atau bahkan tidak tahu ia mempunyai masalah kesehatan karena menganggap untuk melakukan konsultasi tersebut perlu biaya yang tinggi. Selain itu, tidak adanya transportasi ke rumah sakit atau puskesmas menjadi kendala untuk konsultasi ke dokter. Yang ketiga, kurang terperincinya penjelasan obat-obatan dan penyakit dalam website yang membuat seorang menganalisa sendiri. Terkadang obat-obat tidak menjelaskan secara rinci kegunaannya, walaupun itu di website. Dari hal tersebut, banyak orang yang menganalisa sendiri dan ada kemungkinan bagi orang tersebut salah mengartikan kegunaan dari obat tersebut dan bahkan bisa terjadi hal yang fatal pada kesehatannya. Yang berikutnya ada dari tujuan pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah masyarakat saat keadaan darurat. Karena dalam aplikasi ini sendiri terdapat fitur yaitu emergency call. Sehingga apabila kita terjadi keadaan darurat, kita dapat dengan mudah menghubungi orang-orang seperti tenaga medis atau ambulans agar segera datang ke tempat kita. Yang kedua, untuk membantu menjelaskan secara terperinci kepada masyarakat dalam mengetahui obat-obatan. Karena sekarang ini saya rasa informasi yang ada pada obat-obatan sendiri kurang. Jadi dengan adanya aplikasi ini, kita cukup melakukan scan atau foto pada obat-obatan, maka manfaat atau kegunaan dari obat-obatan itu dapat muncul pada aplikasi ini. Yang berikutnya, untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat penyakit apa yang diderita oleh pengguna aplikasi ini dengan menggunakan fitur scanner. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur seperti untuk memfoto kondisi kulit dan X-ray sehingga dapat mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pengguna. Selanjutnya ada untuk mempermudah masyarakat dalam berkonsultasi kepada dokter-dokter yang terpercaya dan juga tersertifikasi. Berikutnya, sasaran aplikasi Medical Health Scanner. Aplikasi ini sendiri ditujukan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penyakitnya, namun sulit untuk pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Karena situasi pandemi seperti saat ini, maka banyak orang yang takut. Untuk itu ditujukan kepada orang-orang yang seperti itu, sehingga tidak perlu untuk pergi ke dokter atau rumah sakit yang merupakan tempat virus berada. Juga kepada orang-orang yang sibuk sehingga cukup melakukan bertemu secara virtual. Selanjutnya juga ditujukan kepada dokter-dokter terbaik. Karena dokter-dokter dapat
memberikan konsultasi kepada para pasiennya untuk atas penyakit-penyakit yang bisa di penyakit-penyakit ringan. Selanjutnya kepada pihak rumah sakit untuk memiliki aplikasi ini. Karena pada dasarnya aplikasi ini terhubung secara langsung antara masyarakat, dokter dan juga rumah sakit. Sehingga pihak rumah sakit juga bisa memberikan layanan darurat secara segera apabila terhubung dengan aplikasi ini. Lalu yang kelima ada analisis masyarakat. Medical Health Scanner ini atau MHS merupakan aplikasi yang sangat membantu masyarakat dalam bidang medis. Aplikasi dan lingkungan yang kurang baik dan lain sebagainya. Aplikasi ini diperuntukkan untuk masyarakat dengan keadaan kesehatan yang kurang baik atau dalam keadaan darurat. Banyak fitur dalam aplikasi ini yang dapat dengan mudah dipakai langsung berkonsultasi. Lanjut, yang keenam ada solusi. Mengenai banyaknya kesulitan masyarakat untuk menghubungi pihak rumah sakit dalam keadaan darurat, maka kami membuat fitur yang namanya emergency button yang dapat menghubungi langsung kepada IGD atau rumah sakit terdekat melalui GPS di smartphone kita masing-masing agar dapat memberikan pertolongan dengan segera. Di masa pandemi seperti sekarang ini, rumah sakit adalah tempat yang berbahaya sehingga banyak orang yang enggan untuk pergi ke rumah sakit. Terlebih banyaknya orang yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki banyak waktu agar dapat berkonsultasi secara langsung dengan para ahli. Oleh karena itu, kami membuat fitur online consultation yang dapat digunakan dengan media chat, call, maupun video call. Dengan adanya fitur ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan konsultasi dengan dokter yang dibutuhkan. Terus seperti yang kita ketahui, informasi mengenai kegunaan obat-obat seringkali sulit untuk kita ketahui dari kemasan obat tersebut. Atas kesulitan inilah, kami membuat fitur medicine detector yang dapat mengatasi masalah ini. Dengan adanya fitur ini, maka kita hanya perlu mengambil foto kemasan obat tersebut, maka kegunaan beserta informasi dari obat tersebut akan keluar dalam waktu yang singkat. Terus sering juga terjadi masalah waktu yang kurang efisien dengan mendiagnosa suatu penyakit. Dengan adanya itu, kami membuat fitur illness detector yang dapat mendeteksi suatu penyakit dengan dua metode scan. Yang pertama ada fitur scan X-ray. Fitur ini dapat mengetahui penyakit apa yang sedang dialami oleh orang tertentu. Terus yang kedua ada fitur body scanner. Terus dengan aplikasi ini kita bisa melakukan scan terhadap gejala yang muncul pada permukaan kulit untuk mengetahui penyakit yang diderita. Ya. Lanjut. Yang berikutnya ada mind map. Dilanjut aja itu mind map. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau Medical Health Scanner ini merupakan aplikasi berbasis AI teknologi. Jadi pengguna aplikasi ini tuh dapat memakai dengan praktis, canggih, simpel, terus mudah dipakainya juga. Terus aplikasi ini juga dapat mengimbangi kemampuan manusia. Maksudnya mengimbangi di sini tuh kayak dapat mempermudah kegiatan manusia. Contohnya kayak misalnya kalau ada pasien punya penyakit cacar air, dia tuh nggak perlu ke dokter karena di aplikasi ini tuh dia bisa tinggal scan atau pakai fitur body scan buat ngasih tahu penyakit yang dialami. Tapi kalau misalnya dalam keadaan serius, dia nggak bisa cuma satu doang, harus ke rumah sakit buat dapat penanganan khusus dari dokter. Nah, terus aplikasi Medical Health Scanner ini juga dipakai buat masyarakat, dokter, dan juga rumah sakit. Nah, jadi bisa dilihat di situ juga rumah sakit sama ambulans ada kayak tanda-tandanya gitu. Nah, itu maksudnya rumah sakit sama ambulans ini berhubungan erat karena jika rumah sakit memiliki aplikasi ini,
ambulans juga harus punya, karena jika pengguna mengalami keadaan darurat, ambulans juga langsung siap siaga buat menjemput. Terus jika pengguna tidak memiliki aplikasi ini, dalam artian pasien harus konsultasi atau pemeriksaan langsung ke rumah sakit, maka pasien akan memakan banyak waktu dan biaya serta hasil konsultasi yang didapat juga mengalami proses yang lama. Nah, dalam keadaan darurat juga kadang pasien membuang banyak waktu buat nyari nomor telepon rumah sakit terdekat. Maka dari itu, kami menyediakan aplikasi Medical Health Scanner ini untuk konsultasi atau pemeriksaan langsung oleh dokter secara online. Dengan ini, pengguna akan dimudahkan karena konsultasi dapat dilakukan di mana aja, terus bisa kapan aja. Dan hasil konsultasinya juga bisa diterima dengan cepat oleh penggunanya. Kemudian dalam keadaan darurat juga, aplikasi Medical Health Scanner ini udah nyediain banyak fitur terbaik buat nanganin kondisi gawat darurat dengan cara menekan tombol emergency button-nya. Maka ambulans dari rumah sakit bakal langsung datang menjemput pasien. Proses pemanggilan ambulans juga nggak memakan waktu yang lama karena aplikasi ini udah terhubung langsung ke ambulans yang ada di rumah sakit itu. Dah, lanjut. Udah muncul belum ya? Sudah. Udah. Oke. Nah, jadi pada halaman ini merupakan bagian onboarding dari aplikasi yang biasanya itu ngebahas fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi ini. Nah, jadi fitur-fiturnya itu selengkapnya bakal jelasin sama Clara. Ini tuh kayak intinya bisa nge-scan penyakit dari HP. Maksudnya jadi kayak kita tuh bisa langsung nyari tahu gejala penyakit dengan menggunakan kamera HP aja. Terus kita juga bisa langsung konsultasi sama dokter spesialis penyakit yang bersangkutan. Terus fitur yang selanjutnya juga kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis. Jadi kayak langsung konsultasi mengenai gejala yang muncul di tubuh kita dengan dokter spesialis yang udah expert di bidangnya. Terus yang ketiga, pada bagian ini kita tuh kayak bisa langsung melanjutin login atau sign up dengan ngeklik tombol yang get started. Nah, terus berikutnya pada bagian ini tuh merupakan bagian login page dan juga sign up page. Nah, seperti biasanya kita tuh menggunakan nomor telepon buat meminimalisir emergency button. Nah, maksudnya meminimalisir itu kayak ambulans bisa pakai nomor telepon, kalau pakai email kan biasanya susah ngedetek nomor teleponnya gitu. Jadi dia loginnya juga harus cuma pakai nomor HP doang. Terus emergency button di sini tuh maksudnya buat manggil ambulansnya. Jadi kalau pengguna mencet itu ambulans tuh pasti langsung datang buat pengguna atau pasiennya keadaannya darurat. Oke, lanjut. Lanjutnya di sini ada result search. Nah, ini itu untuk mencari apa saja yang relate sama keyword yang kita cari. Contohnya kita cari obat. Nah, pasti ntar keluarnya di bagian medical scanner untuk ngecek obat ini apa, namanya apa. Nah, lanjut ke recent news. Nah, di sini tuh bakal nampilin berita yang lagi trending di bidang medis. Contohnya tuh sekarang lagi ada corona. Nah, corona tuh yang positif berapa. Nah, itu bakal ditampilin di sini. Lanjut ada best doctor. Nah, itu di sini tuh banyak pilihan dokter. Nanti kita kalau diklik dokter yang mana gitu yang kita pilih, muncul kayak gini. Banyak ratingnya. Itu pasti di rating sama usernya. Dan dokter-dokternya juga udah direcommended sama aplikasi ini.
Nah, di sini juga ada tombol buat cari dokternya. Jadi kalau kita udah konsultasi sama dokter, ceritanya dokter Bambang ini, terus dia udah cocok nih sama kita, mau konsultasi lagi bisa di search sini, kita keluar buat searchingnya, terus kalau kita mau cari buat pediatrik, ntar bakal langsung muncul gitu. Terus bentar. Di sini juga ada pasiennya, ada berapa, dia udah nanganin berapa pasien, itu experience itu pengalaman dia sama jadi dokter itu udah berapa tahun. Nah, yang rating ini dari usernya atau pasiennya ngerating dia udah segimana, konsultasinya bagus apa enggak gitu lah. Terus lanjut ke terus ada make consultation di sini. Nah, ini tuh bisa langsung ke fitur chatnya. Terus di sini ada fitur. Fiturnya ada 6. Yang pertama di sini itu buat ngelihat history chat yang kita udah chat dokter siapa aja. Jadi kayak gini ntar. Nah, jadi kalau kita udah pernah konsultasi, ntar ada di fitur bagian ini. Ini tuh mirip banget sama fitur kita nerapin fitur lain. Jadi ada ini, terus kita juga bisa video call. Nah, kita juga bisa memperbesar gambarnya juga. Nah, kayak gini. Mirip banget sama video call. Dan di sini juga ada free call-nya. Jadi kita juga kalau mau sambil chatan gitu, nah pasti ada di ujung sini. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya yang kedua, di sini itu tuh ada kumpulan dokter-dokter. Di sini tuh bisa di slide sebenarnya. Kita kalau nyari dokter psikologi, gastrologi, kardiologi itu kita bisa cari di sini. Nah, di sini juga ada lokasi dari si orangnya. Bentar. Bentar, Pak. Pokoknya ntar di sini tuh dia bakal nyari dokter-dokter terdekat tuh di mana. Nah, yang ketiga ini ada namanya fitur emergency button. Nah, kalau kita pencet emergency button ini, kita bakal loading ini untuk nyari rumah sakit mana yang terdekat. Dan ambulan langsung bisa ke rumah kita. Nah, di sini nge-tracking gini mirip sama aplikasi Gojek. Terus di sini ada yang keempat, ada fitur X-ray scanner. Nah, pasien harus ke rumah sakit dulu untuk X-ray scanner ini. Bisa disebutnya CT scan. Nah, karena nggak bisa langsung lewat gitu nge-CT scan-nya. Dan setelah itu kan biasanya dokter radiologi itu nyaranin atau ngasih tahu dulu kita sakit apa, nyaranin ke dokter siapa. Nah, di sini kita bisa tinggal foto di X-ray-nya, terus kita bisa tahu kita sakit apa, dan juga dikasih tahu tentang penyakitnya, resikonya, terus ada recommended dokternya. Nah, di sini juga mirip kayak yang awal, atau bisa banyak lagi. Nah, di sini juga kita bisa nambahin foto. Contohnya tuh kayak ada scan kepala atau scan scar-nya, bisa dimasukin. Gitu. Terus ada fitur body scan.
Nah, body scanner ini bisa nge-scan fisik. Yang tadi itu scan bagian dalam tubuh. Nah, ini tuh mirip misalnya kayak tadi. Yang bagian ini tuh langsung ngedit berapa persentasenya penyakit itu. Jadi pencet juga. Nah, ini bakal dikasih tahu penyakit cacar air gimana, risiko cacar air gimana. Setelah itu, ini juga ada dokter konsulnya. Sama kayak tadi bisa langsung make consultation untuk konsultasi ke dokter. Lanjut. Bentar. Lanjut ke yang ke-6, ada medical scanner. Ini bisa nge-scan obat. Pertama ini ada dari bungkusnya. Kita bisa tahu amflopidin tuh dari obat buat obat darah tinggi. Nah, ini juga bakal dikasih tahu obatnya apa, resikonya apa, dan di sini juga ada dokter yang bakal nanganin itu gimana. Terus lanjut ada obat. Nah, di sini tuh kita bisa foto si pil obatnya, tapi nggak semua bisa karena pil obat tuh bentuknya tuh ada yang mirip-mirip gitu. Jadi nggak semua bisa pakai scan foto buat pil. Terus udah. Nah, kesimpulan dari aplikasi ini itu medical health scanner ini sangat membantu manusia untuk mengetahui jenis penyakit maupun obat yang diderita si pengguna atau pasien, dan dapat langsung konsultasi dengan dokter terpercaya dan mendapatkan hasil secara langsung. Ya, dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok MoonUp ya atas presentasi materinya, research-nya dan juga demo prototipenya. Keren banget, seriusan ini keren banget aplikasi. Idenya luas banget kalian nih, mulai dari scan obat ya, AI-nya tuh scan gejala penyakit berdasarkan foto yang didapatkan ya, penyakit dalamnya dari foto rongsenan diliatin, kemudian pilihan dokter, chat dokter, emergency buat pokoknya. Kalau saya ini aplikasi kalau benar-benar ada di zaman sekarang ini bakal ngebantu banget para pasien atau para pihak aplikasi rumah sakit untuk membantu masyarakat umum ya. Keren banget ya idenya seriusan. Kalau saya lihat dari prototipenya tadi ya sangat rinci banget prototip kalian. Karena dijelasin prototip dari setiap menu sampai ke detail-detailnya dijelasin, tampilannya ada semua. Jadi saya ngeliat displaynya pun, oh kegambarnya aplikasi itu fungsinya buat ini. Itu keren banget teman-teman seriusan. Bagus banget idenya ya, keren banget. The best lah pokoknya. Ini benar idenya. Dari mulai dari presentasi tadi, tampilan presentasinya, kemudian pembagian materinya, kemudian tadi demo aplikasinya, urutan aplikasinya sampai dengan ke fungsi-fungsi kecilnya kalian jelasin rinci banget, keren. Ya, bagus banget untuk demo yang kalian tunjukkan hari ini. Ya, meskipun kelompok terakhir tapi semangatnya masih terkumpul, nampilnya maksimal banget ya. Terima kasih untuk kelompok MoonUp. Kalau dari saya cara koreksi atau perbaikan nggak ada sama sekali. Buat hasilnya pun udah the best lah ini. Kalau saya rasa bagus banget buat kelompok MoonUp ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan di teman-teman kelompok MoonUp, silakan. Udah kayaknya, Pak. Nggak ada. Oke, mantap teman-teman, kerennya, idenya bagus banget. Mungkin suatu saat nanti teman-teman kalau misalnya berkecimpung di dunia pekerjaan atau dunia penelitian, bisa juga mencoba untuk mengimplementasikan ide yang kalian buat ini di hari sekarang di masa yang akan datang ya. Mungkin berguna juga ke depannya ya untuk ide yang kalian buat ini. Kemudian untuk informasi yang selanjutnya, sama seperti kelompok sebelumnya,
hasil presentasi kalian ini ya dari awal sampai akhir tadi itu Bapak rekam, jadi nanti rekamannya bisa kita tonton bareng-bareng juga sebagai bentuk dokumentasi kalian ya, seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang teman-teman pelajari, apa yang teman-teman lakukan hari ini ya selama 3 minggu kemarin juga dapat berguna bagi teman-teman semua, tidak hanya untuk mata pelajaran tapi berguna untuk kehidupan kalian agar bisa lebih mengenal terkait dengan dunia teknologi, tidak hanya sebagai coding tapi juga sebatas tidak hanya sebatas coding tapi juga bisa diekspor lebih dalam terkait dengan analisa masalah, kemudian ide ya hingga ke desain aplikasi sendiri. Seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman untuk kedepannya, baik itu di dunia kerja kalian nanti kedepannya atau nanti ketika kalian masuk ke dunia perkuliahan. Ya, seperti itu. Sebelum kita tutup, teman-teman boleh ya, boleh silakan. Buat thumbnailnya itu dimasukin kemana? Di kelompoknya aja, di classroom kelompoknya. Satu orangnya salah satu yang ngupload. Oh, classroom, oke. Okay. Jadi unsubmit dulu ya? Ya, unsubmit langsung disubmit lagi aja, nggak apa-apa. Oke. Oke, siap. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Clara. Baik teman-teman, untuk penutupan ya, silakan ditampilkan halaman awal prototipenya atau halaman yang mana saja. Kemudian teman-teman kameranya di-on-kan semua biar kita bisa foto bareng dulu. Silakan diaktifkan. Oke, boleh dipindah ke halaman showcase-nya aja untuk PowerPoint-nya. Boleh yang ini atau yang satunya lagi yang ada menu-menunya, coba satu lagi. Nah ini sip. Nah ini boleh kalau kayak ini bagus nih. Ya sip. Oke, silakan diaktifkan kameranya teman-teman. Valeri, Rafa, Tesna sudah tampil, Amur sudah tampil, Karl sudah tampil, Valeri sudah tampil, Rafa sudah sip ya. Lengkap. Saya hitung mundur ya. Silakan bersiap-siap. 3, 2, 1. Ya, sip. Terima kasih ya teman-teman, good job untuk hasil kerjanya ya. Apresiasi tinggi, the best pokoknya untuk hasil kerjakan selama 3 minggu kemarin, baik itu presentasi, aplikasi, sampai dengan ke proposalnya ya. Terima kasih teman-teman telah menunggu sampai akhir untuk ujian praktik hari ini. Sukses selalu, selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, mempersiapkan ujian praktik besok, ujian sekolah, dan selamat lanjut juga ke makan siang ya. Terima kasih. Banyak ruang meet. Thank you. Kasih, Pak. Ayo, terima kasih.